7 pelaku pembakaran motor polisi ditangkap. Anggota DPR pantau ketersediaan beras. Gulai itik menu favorit warga Penyambungan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emre Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, tim gabungan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dan Polres Pelabuhan Belawan menangkap pelaku penyerangan dan pembakaran motor polisi saat menggerebek sarang narkoba di Bagandeli, Belawan. Tim gabungan juga menangkap seorang bandar narkoba yang sempat dibebaskan ketika keributan terjadi. Ini adalah rekaman video yang direkam polisi ketika kembali masuk ke kawasan Bagandeli, Belawan sehari usai peristiwa penyerangan dan pembakaran 2 sepeda motor polisi saat menangkap 5 pelaku penyalahgunaan narkoba pada Rabu lalu. Dalam insiden tersebut, 2 pelaku yang 1 diantaranya merupakan bandar narkoba sempat harus dibebaskan paksa oleh sekelompok orang. Polisi yang melakukan penggerebekan bahkan sempat terkepung di sebuah ruko yang jadi lokasi penggerebekan dan terus-menerus dilempari batu. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak menyebut dalam penyisiran usai penggerebekan, total terdapat 7 pelaku penyerangan yang kemudian ditangkap oleh tim gabungan dan kini ditahan di Polres Pelabuhan Belawan. Petugas juga berhasil menangkap IS, bandar narkoba yang sempat dibebaskan paksa oleh sejumlah orang tidak dikenal. Saat ini, tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Polres Pelabuhan Belawan masih memburu 1 pelaku lagi yang sempat dibebaskan paksa oleh sekelompok orang. Berhasil ditangkap setidaknya 7 orang pelaku obstruction, pelaku-pelaku yang melempari petugas, pelaku-pelaku yang membakar kendaraan, dan ini akan berkembang. Kamu boleh lari, tetapi kamu tidak bisa bersembunyi. Keesokan harinya, tersangka IS yang dipaksa lepas oleh oknum warga setempat ini berhasil tim gabungan Belawan dan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap kembali IS, dan masih ada 1 DPO lainnya yang merupakan pengedar yang ada di Belawan. Para pelaku yang ditangkap dalam kasus ini sendiri kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Polda Sumatera Utara dan sejumlah Polres menggagalkan upaya peredaran 191 kg sabu yang dilakukan oleh sindikat narkoba antar pulau. Dalam kasus ini terdapat 634 tersangka yang ditangkap. Ratusan kilogram sabu yang disita merupakan hasil penangkapan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba dan beberapa Polres yang ada di Sumatera Utara, seperti Polrestabes Medan, Polresta Deli Serdang, dan Polres Pelabuhan Belawan dalam kurun waktu Februari hingga April 2025. Sebanyak 634 tersangka ditangkap dalam 517 kasus berbeda. Seluruh pelaku merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan antar pulau. Selain 191 kg sabu, petugas juga menyita 74.000 lebih pil ekstasi dan 69.000 lebih pil Happy Five. Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi Wisnu Hermawan Feburwanto memastikan pihaknya bersama unsur terkait akan terus memberantas peredaran narkoba di Sumatera Utara. Mereka mengelabui, ada yang ditaruh di tempat-tempat tersembunyi, tapi dapat diketahui oleh anggota kami. Kami berpesan kepada masyarakat, untuk terus membantu pihak
kepolisian dan pihak Pemda untuk sama-sama memberantas narkoba. Jangan tergalang, jangan masyarakat tidak tahu isunya, hoax, sehingga anggota kami yang menjadi korban. Kami sering akan melakukan kegiatan kerja untuk mengungkap berbagai jenis narkoba, ya, dimanapun berada. Ini dalam rangka kegiatan penegakan hukum. Sebanyak 111 kg sabu kemudian dimusnahkan melalui 2 metode, yakni pembakaran narkoba menggunakan mesin insinerator dan direbus di air bersuhu di atas 100 derajat Celcius. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 2 pria yang merupakan ayah dan anak di Medan ditangkap usai merampok dan membunuh seorang pengemudi taksi online. Kedua pelaku telah merencanakan perampokan untuk menguasai mobil korban. Ini adalah rekaman video amatir yang diambil polisi ketika menangkap ayah dan anak di Kabupaten Karo. Kedua pelaku ditangkap usai merampok dan membunuh seorang pengemudi taksi online. Awalnya, kedua pelaku memesan taksi online di kawasan Sunggal. Setelah dijemput korban, keduanya meminta berhenti dengan alasan menunggu temannya. Saat itulah korban kemudian dianiaya hingga tewas menggunakan sebuah martil. Usai menghabisi nyawa korban, kedua pelaku kemudian membuang jasad korban ke Desa Gebang, Kabupaten Langkat. Jasad korban sendiri baru ditemukan usai polisi menangkap kedua pelaku. Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan mengungkapkan, aksi perampokan dan pembunuhan yang dilakukan kedua pelaku sudah direncanakan. Bahwa mereka merencanakan pembunuhan sejak tanggal 2 April 2025 dengan motif ingin menguasai kendaraan milik korban yang kemudian nantinya akan dijadikan kendaraan untuk anaknya. Ini kedua ini kebetulan bapak dan anak, K ini adalah bapaknya dan AP adalah anaknya. Ingin menguasai kendaraan untuk diberikan kepada AP untuk bekerja. Ya. Kedua pelaku kini terancam akan dipenjara selama seumur hidup atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan pasal berlapis yakni perampokan dan pembunuhan berencana. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Anggota DPR pantau ketersediaan beras, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Komisi 4 DPR RI memantau ketersediaan beras di Sumatera Utara dengan mengunjungi gudang Bulog di Kota Medan. Komisi 4 DPR RI mengingatkan Bulog untuk melakukan monitoring agar kualitas beras yang beredar di masyarakat terjaga. Dalam kunjungan kerjanya ke gudang Bulog di Kompleks Pergudangan Pulau Berayan Darat 1 Kota Medan, Komisi 4 DPR RI memantau ketersediaan beras di Sumatera Utara. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara sendiri memiliki stok beras yang cukup dengan jumlah cadangan mencapai 60.000 ton beras. Dari total stok ini terdapat sisa stok beras tahun 2024 yang diimpor dari Kamboja. Bulog juga masih terus melakukan penyerapan gabah dari petani untuk mendukung pencegahan impor beras sesuai Inpres nomor 6 tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan beras dalam negeri. Saat ini penyerapan gabah terus berlangsung dengan harga Rp6.500 per kilogram. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Khair Al-Masyari mengingatkan terkait stok yang tinggi agar Bulog meningkatkan monitoring untuk menjaga mutu beras, jangan sampai ada kedapatan beras yang rusak atau kadaluarsa. Pak, yang terkait subsidi, Pak. Sisa stok tahun 2024 yang masih belum keluar, ini dikarenakan karena memang tujuannya dari Kementerian Pertanian. Karena ini musim panen, kalau kemudian beras dikeluarkan, nanti harga akan semakin turun, akan merugikan petani. Jadi saya kira ya ini mana mau didahulukan, selama beras masih bisa bertahan dengan baik, ya kita coba memahami. Sementara itu, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Sudarsono Harjo Soekarto mengatakan sisa stok beras impor tahun 2024 masih dalam kondisi baik.
dan akan disalurkan ketika masa panen telah usai pada program beras SPHP. Penyaluran akan difokuskan di daerah-daerah yang tidak ada panen. Tidak, nanti kita terus identifikasi mana yang sudah berusia 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan sebenarnya kita laporkan terus untuk kemudian menjadi bagian dari evaluasi dan rangka untuk memutuskan kapan SPHP dikeluarkan dan pada bulan. Saat ini Bulog telah memiliki cadangan 2,4 juta ton beras dari target pengadaan beras dalam negeri pada tahun 2025 sebanyak 3 juta ton. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, warga desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang mengeluhkan jalan Setia Makmur yang rusak dan penuh lubang. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Inilah kondisi Jalan Makmur di Desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang yang dipenuhi genangan air dan berlubang. Kondisi jalan yang rusak cukup menyulitkan warga yang menggunakan sepeda motor untuk melintas. Bahkan tak jarang pengendara sepeda motor jatuh ke dalam genangan air. Jalan sepanjang 300 meter ini rusak parah diduga akibat buruknya sistem drainase. Kondisi ini diperparah dengan musim penghujan sehingga air terus menggenangi jalan. Warga mengaku kondisi jalan rusak sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Namun hingga saat ini pemerintah belum melakukan perbaikan. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan agar aktivitas perekonomian warga tidak terganggu. Bu, tadi sempat hampir jatuh, Bu, lewat jalan rusak ini, Bu. Kemarin ada anak-anak jatuh, Pak. Kasihan kali, Pak. Kayak tuh, bolak-balik lah, Pak. Bolak-balik orang pada jatuh. Makanya kadang nggak bilang sama orang-orang sini kan, RT-nya mana? Bilang. Itulah, Pak. Nggak mau tahu mungkin. Harapannya gimana, Bu? Pada melula, Pak, maunya jalan ini diperbaiki. Iya. Perbaiki. Kayak gini, Pak, kasihan, Pak. Makanya kami pun bodoh juga dengarnya. Kayak gini jadinya jalannya. Jalan Setia Makmur sendiri merupakan salah satu jalan penghubung antara kecamatan di Kota Medan dan juga Kabupaten Deli Serdang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Gulai itik menu favorit warga Panyambungan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Eber Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara kota Medan menjadi rumah bagi ribuan burung endemik dan burung migran dari belahan bumi utara. Selain jadi rumah bagi ribuan burung, pulau seluas 1,3 hektar ini juga menjadi benteng alami saat air laut pasang.
Berada di bagian utara kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil. Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari. Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku Pulau Burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini Pulau Burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman, dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ. Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita karena ini adalah kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di kota Medan ini ada pulau burung, yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran di situ. Yang biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari, ya mereka datang ke situ. Salah satunya gajahan benggala sama trinil, burung migran. Dan juga ada burung juga tongtong, burung bango tongtong. Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada Pulau Burung. Karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, Pulau Burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis, itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa apanya agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama. Tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar, biar biar tahan lah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis, dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Panyebungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Oke, siap Bang. Untuk 1 porsi, gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, sebuah kedai kopi di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Di kedai kopi ini, kopi dimasak menggunakan pasir vulkanik Gunung Api Sinabung.
Inilah kopi Brastagi by Garuda yang berada di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir. Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik. Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari desa Kinayan, dari desa Turki. Ya itu dia ada kayak aroma vulkaniknya sih. Gitu. Karena untuk awal orang bilang kan sebenarnya pasir pantai, cuman kan di kampung kita ini gak ada pantai. Jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata aman. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia berasa Arabica gitu ya, dapat asam-asamnya. Ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini rasa enak ya. Pak tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus di sini? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video dari ya. Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.